Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua masih ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita semua masih ada di dalam anugerahnya Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan hari Paskah. Hari ini kita memperingati kebangkitan Kristus setelah Kristus mati untuk menanggung dosa umat manusia di atas bukit Golgota. Saudara-saudara, di hari Jumat Agung yang lalu saya telah menjelaskan arti dari kematian Kristus. Dapat saudara lihat kembali di video saya sebelumnya, ya. Nah, hari ini kita merayakan hari Paskah, atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Passover. Kenapa kok dikatakan Passover? Passover sendiri kalau kita belah katanya terdiri dari dua, yaitu pas dan over. Artinya dilalui. Nah, apa yang dilalui? Mari kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini, ya. Ada perbedaan jika kita membahas Passover dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru. Passover di dalam perjanjian lama, ya, pertama kali muncul itu di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12. Ini menyambung kisah dari 10 tulah. Ya, kita tahu ketika orang Israel mau keluar dari tanah Mesir, ya, mereka dipersulit oleh Firaun. Sampai harus ada yang namanya tulah-tulah, ya, 10 tulah yang secara tidak langsung harus memaksa Firaun mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kisah 10 tulah itulah yang kemudian menyambung menjadi Passover, ya. Nah, saudara-saudara, ketika orang Israel keluar dari Mesir, ya, Passover atau Paskah yang pertama kali, yaitu Tuhan membebaskan umat Israel dari tulah yang ke-10, yaitu tulah matinya semua yang sulung. Nah, saudara-saudara, supaya Israel bebas dari tulah itu, maka Tuhan mewajibkan orang Israel, ya, untuk membunuh atau mengorbankan seekor domba yang tidak bercacat celah, ya. Seekor domba yang tambun, seekor domba yang sehat, seekor domba yang sempurna. Ya, saudara-saudara, kemudian darahnya itu dilaburkan pada tiang pintu sebelah kanan, tiang pintu sebelah kiri, atas, ya, dan kemudian domba itu ditaruh di bawah. Ya, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, ya, tanda darah itu diberikan pada sebelah kiri, sebelah kanan, atas, dan kemudian domba itu ditaruh di bawah. Itu memberikan tanda kepada kita tentang salib Kristus. Ya, adanya tanda darah itulah yang membuat orang-orang Israel terluput dari tulah yang ke-10. Jadi ketika malaikat maut itu lewat, ya, begitu dia melihat ada tanda darah di pintu, maka malaikat maut jalan terus, ya. Rumah yang ada tanda darahnya itu dilewati saja. Nah, saudara-saudara, darahnya sudah ditumpahkan, tetapi dagingnya, ya, daging dari domba tersebut itu harus dibakar, ya, harus dibakar, boleh dimakan, tapi tidak boleh dimakan mentah-mentah, ya. Tidak boleh dimakan dalam keadaan direbus, tetapi harus dibakar dengan api. Saudara-saudara, ini adalah sebuah tipologi atau perlambang
Perlambang tentang apa? Perlambang tentang pengorbanan Kristus, perlambang tentang kematian Kristus. Bahwa akan ada anak domba Allah yang darahnya dikucurkan untuk kita. Karena dia sangat mengasihi kita. Tubuhnya harus dibakar. Ya, saudara-saudara, itu nanti kita melihat bahwa gambaran dari anak domba Allah. Ya, orang Israel disuruh oleh Tuhan memakannya. Ini perlambang dari adanya perjamuan kudus. Nah, saudara-saudara, secara singkat tentang Passover yang pertama kali tadi, jadi seperti yang saya bilang bahwa Passover sendiri itu artinya dilalui. Nah, ini menceritakan atau melambangkan bahwa orang Israel itu sudah dilalukan oleh Tuhan dari tulah dan kutuk. Mari kita sekarang membahas Passover dari Perjanjian Baru. Nah, yang tertulis dalam Injil Markus 14 ayat 22 sampai 24 saya bacakan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Jadi Passover di dalam Perjanjian Baru adalah untuk memperingati Yesus yang sudah mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Yesus yang sudah mati untuk menebus dosa umat manusia. Yesus yang telah mati kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Ya, dan kemudian dia memakai tubuh kemuliaan. Bukan lagi tubuh sebagai manusia, tetapi dia memakai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu juga akan kita miliki ketika kita nanti mati dan kemudian masuk di dalam kerajaannya. Saudara-saudara, akhir-akhir ini kita tahu ya, dengan kondisi yang makin sulit ya, mulai adanya virus, mulai adanya ekonomi yang goncang, ya, harga-harga yang tidak stabil. Nah, saudara-saudara, ini kita harus tahu bahwa kondisi seperti ini, ya, itu bukan karya Tuhan, ya, bukan karya Tuhan, tetapi ini semata-mata adalah karya iblis, karya si jahat. Serangan iblis yang paling ampuh adalah serangan damai sejahtera. Ya, jadi saudara-saudara, yang mau saya katakan, iblis itu sengaja menyerang umat manusia, anak-anak Tuhan, ya, dalam bidang damai sejahtera. Ya, iblis melihat anak Tuhan kehilangan damai sejahtera, wah, iblis ketawa. Ya, iblis tertawa. Sekarang kita ada di satu masa ya, di mana kita mau pergi tidak bisa. Ya, kita mau bertemu dengan family tidak bisa. Kita mau beribadah bersama juga tidak bisa. Ya, mau kemana saja kita harus waspada. Ya, belum lagi perekonomian dunia anjlok. Ya, adanya imbas dari virus corona. Nah, saudara-saudara, ini semua adalah serangan iblis, ya, yang ingin mengacaukan damai sejahtera manusia. Iblis sangat tahu kalau damai sejahtera kita digoyang, ya, itu akan memberikan dampak atau efek kemana-mana. Ya, akan memberikan dampak atau efek kemana-mana.
Sebab itu iblis senang menyerang damai sejahtera. Ya. Dikatakan di dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, di waktu-waktu ini damai sejahtera memang sulit untuk dicari. Tetapi kita perlu ingat, kita perlu tahu bahwa saat kita bersandar kepada Tuhan, saat kita mencari Tuhan, disitulah letak damai sejahtera kita. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara-saudara, kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, maka disitulah letak damai sejahtera kita. Mazmur 23 berkata, Engkau membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Sadarkah saudara-saudara bahwa Tuhan ingin agar saudara tetap hidup di dalam damai. Itu sebabnya Yesus mati, tapi dia juga bangkit untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa semua penghakiman, semua kutuk itu sudah dilalukan dari kehidupan kita. Sudah dilalukan oleh Tuhan. Paskah atau Passover sekarang adalah hari di mana kita mengingat karya Kristus. Hari di mana kita mengingat pengorbanannya untuk kita semua. Dan Tuhan mau kita tetap tenang. Kita tetap hidup di dalam damai. Kita tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Dan saya berdoa agar saudara-saudara semua di hari-hari ini tetap diberi Tuhan kekuatan, diberi Tuhan kesehatan. 1.000 orang boleh rebah di satu sisi, 10.000 orang di sisi satunya, tetapi sekali-kali tidak akan menimpa saudara. Dan itu pasti. Kenapa? Karena ini adalah janjinya Tuhan. Yang setuju kita katakan amin. Ya, ini janjinya Tuhan. Sebab itu mari ya, tetaplah hidup di dalam kasih Tuhan, tetaplah hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan, tetaplah hidup di dalam janjinya Tuhan. Tetap semangat, jaga kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sudah bangkit dari mati, dan Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Dan kami sebagai anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kami boleh diberi jaminan keselamatan oleh Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau kami punya Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.